Oke, sebagai pengantar sebentar ya. Jadi kemarin pengendalian banjir kita udah ada beberapa perencanaan ya. Kemarin perencanaan terkait drainase, terkait hidrolikanya, salurannya. Kemudian kemarin kita udah bahas masalah polder, meskipun belum spesifik ya. Nah ini kita membahas masalah bendungan. Oke, jadi sebelum kita mulai, harusnya kita udah paham ya terkait perbedaan antara bendung sama bendungan. Bendung versus bendungan. Jadi kalau bendung itu biasanya di, dibuat untuk keperluan irigasi. Ini ya untuk irigasi. Yang biasanya ini saluran misalnya saluran. Nah bendungannya sekitar ini kayak kecil gitu. Kayak gitu. Nah kalau bendungan itu biasanya lebih besar. Jadi dia ada komponen seperti waduk, ada spillway, dan fungsinya bermacam-macam. Ada PLTA, kemudian ada pengendalian banjir, kemudian ada mungkin buat pariwisata juga bisa kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bendung itu buat irigasi biasanya bentuknya lebih kecil, kalau bendungan biasanya lebih gede. Nanti akan kita lihat contoh video terkait bendungan kayak gitu. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah reservoir atau waduk ya, jadi elemen utamanya adalah yang pertama ada dam, ada bendungan, ada intake, biasanya buat eh, apa ya tempat masuknya air untuk waduk atau storage. Spillway adalah ketika kita ingin apa ya misalnya mengurangi volume pada intake. Jadi kayak kita pengen mengeluarkan air pada bendungan. Jadi misalnya ini ya bendungan, ini dam. Kalau ini kita lihat dari samping, nah ini airnya, ini reservoir, ini bendungan atau dam. Terus ini biasanya ada spillway di sini komponen spillway. Nah ini biasanya untuk peluncuran sedimen, kemudian untuk menguras air di beberapa tempat di reservoir dan lain sebagainya. Nah, untuk tipe-tipe bendungan seperti yang ada di lapangan seperti itu, yang pertama kita mengenal yang namanya bendungan Urugan. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu namanya adalah embankment dam, embankment dam. Jadi kemudian untuk yang kedua adalah bendungan gravitasi atau gravity dam. Nah, bedanya adalah kalau misalnya embankment ini kita biasanya pakai tanah tanah atau soil ya. Nah, kalau misalnya gravity ini kita lebih banyak pakai beton atau konkrit. Bedanya itu. Jadi kalau kalian lihat beberapa bendungan pakai beton atau konkrit, berarti dia termasuk pada tipe gravity dam. Kalau misalnya pakai tanah natural itu ya, bahan-bahan yang alami kayak gitu, dia pakainya embankment dam. Kemudian ada juga eh, jenis lain seperti plat penahan atau buttress dam dan juga arch dam. Ada beberapa gambar sepertinya nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Oke, nah ada beberapa catatan kalau kita berbicara masalah bendungan ya. Masalah bendungan itu ada beberapa hal yang perlu menjadi apa ya saya concern sebelum kita melakukan perencanaan bendungan seperti itu. Jadi setiap dam entah itu besar atau kecil itu sangat unik. Jadi misalnya kita ingin merencanakan bendungan ya, bendungan di daerah misalnya Solo atau di daerah Samarinda atau di daerah Gorontalo misalnya. Itu meskipun bentuknya bendungan, mereka pasti punya keunikan tersendiri karena beda-beda. Yang membedakannya adalah yang pertama adalah faktor geologi. Jadi faktor tanahnya. Jadi misalnya di Solo, Samarinda, Gorontalo kan pasti tanahnya beda-beda. Kondisi geologinya beda-beda. Kemudian material karakteristik, karakter material yang ada di sana. Kemudian ada juga catchment flood hidrologi. Jadi hidrologi banjir tangkapan air. Misalnya ketika kita pengen, bentar ada slide baru gak ya?
Ya misalnya kita ada ini misalnya Solo ya, Solo kita punya das Bengawan Solo misalnya gimana gambarnya? Misalnya seperti ini. Kemudian untuk yang di Samarinda mungkin lebih gede lagi. Kemudian yang Gorontalo mungkin ya seperti ini misalnya. Dasnya lebih kecil kayak gitu. Nah, misalnya kita pengen bangun suatu bendungan ya di das-dasnya ini. Berarti kan kita misalnya di sini di hulunya ya, di hulu ini lokasi bendungan, lokasi bendungan. Nah, ya kan pasti pengaruhnya beda-beda. Yang pertama pasti kondisi hidrologi. Jadi data hujan, nggak mungkin hujan curah hujan di Solo, Samarinda, sama Gorontalo kan pasti beda-beda tiap tahunnya kayak gitu. Kemudian faktor geologi, faktor tanah yang ada di situ itu juga pasti beda-beda. Ada yang mungkin ada eh, jenis cars lebih banyak dan lain sebagainya. Oke, kemudian salah satu hal yang perlu dibuat catatan lagi adalah ini sebenarnya eh, teori-teori aja. Cuman mungkin saya akan pilih salah satu. Oke, mungkin kita bahas satu-satu aja kali ya. Jadi dams are required to function at or close to their design loading for extended periods. Jadi emang suatu bendungan itu didesain buat menampung suatu eh, apa ya istilahnya ya? Storage air. Jadi kan dari sini airnya. Jadi kan ini hulunya ya. Ini hulu, ini hulu, ini hulu. Jadi bagaimana caranya agar air yang ada di sini itu nggak kehilir secara bersamaan yang akhirnya mungkin menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Jadi kita tampung di sini. Nah, yang dimaksud dengan fungsi atau catatan nomor dua adalah terkait ininya hidrologinya, curah hujannya. Jadi kalau kita desain suatu bendungan gini ya, pasti kan misalnya Ki 100 atau Ki 500 ya gitu ya. Itu kan pasti beda-beda nilainya kayak gitu. Jadi itulah kenapa pengaruh das, luas das, kemudian karakteristik wilayah yang menyebabkan volume banjir yang beda-beda tiap di sini. Untuk yang di Solo beda, Samarinda beda, Gorontalo beda. Yang dimaksud dengan function design loading, jadi beban yang diterima sama waduknya itu adalah seperti itu. Beban yang diterima oleh bendungan. Jadi berapa kapasitas waduknya, berapa kapasitas waduk, kapasitasnya, kemudian mungkin debitnya berapa dan lain sebagainya. Jadi namanya adalah loadingnya, bebannya. Karena bendungan ini kan buat menampung airnya kayak gitu. Oke, nah kemudian dams do not have a structural lifespan. However, have a national life for accounting purposes or a functional lifespan dictated by reservoir sedimentation. Oke, jadi sebenarnya misalnya kita ini ya merancang suatu bendungan kayak desainnya mungkin 25 tahun kayak gitu. Atau misalnya 50 tahun kayak gitu. Tapi dalam pelaksanaannya nanti ketika kita merancang suatu bendungan kan nanti ada banyak banyak komponen ya di waduk ini. Di storage ada air, ada sedimen, dan lain sebagainya. Jadi yang awalnya kapasitas suatu eh, waduk ini misalnya 500 ya gini ya, 500. Kemudian dengan adanya sedimentasi ternyata kapasitasnya menjadi mungkin 350 atau 400 ya gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar nah kayak gini misalnya ya. Jadi ini kapasitas airnya segini. Tapi dengan adanya sedimen di sini kan mengendap naik kayak gini. Sehingga kapasitasnya ini kan udah beda lagi. Sehingga yang awalnya didesain 25 tahun atau 50 tahun akhirnya berkurang menjadi misalnya 20 tahun kayak gitu. Kemudian ini menjadi 30 tahun kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi di awal ketika mendesain. Sehingga kita perlu yang namanya operasi dan pemeliharaan. Jadi misalnya contohnya adalah pengerukan sedimen. Yang sedimen banyak di sini kita keruk atau biasanya ada pengurasan di sini dikuras sedimennya melalui spillway dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar usia rencana bendungan itu masih sesuai target. Jadi misalnya ditargetin usianya 25 tahun,
dengan adanya pengurasan sedimen di sini menjadi ya estimasi 23 sampai 24 mendekati usia rencana kayak gitu. Oke, kemudian dam engineering draws together a range of discipline. Jadi kalau kita berbicara masalah perencanaan bendungan ya, itu kerjasama antara banyak pihak. Maksudnya adalah kita sebagai eh, insinyur yang di bidang sumber daya air kayak gitu nggak bisa bekerja sendiri karena banyak aspek yang perlu dianalisis. Misalnya bidang struktur bendungannya seperti apa. Kemudian mekanika fluida, ada juga geologi, geoteknik, hidrologi banjir, hidrolika, dan lain sebagainya yang itu mungkin bisa di eh, dimiliki oleh rekan-rekan lain yang ada di disiplin lain, misalnya dari disiplin geologi, geoteknik, dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah tiap bendungan itu pasti beda-beda. Setiap bendungan beda-beda. Ada yang didesain buat das yang kecil, das yang besar, dan lain sebagainya. Dan juga dia punya usia rencana. Jadi bagaimana kita bisa memaintain atau memelihara agar usia bendungan ini sesuai rencana, berarti kita harus melakukan operasi dan pemeliharaan di sini. Nah, ini beberapa contoh dari bendungan Urugan ya. Bendungan Urugan. Jadi bentuknya macam-macam ya seperti ini. Jadi ini adalah core intinya ya. Core atau inti bendungan. Isinya bisa macam-macam. Bisa kerikil, bisa gravel, bisa batuan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bendungan Urugan. Isinya cuman earth, jadi tanah biasa kayak gitu. Kalau yang ini adalah eh, ada isi batuannya di sini, rockfill. Nah, rockfill. Kemudian ada juga lagi yang bentuknya seperti ini, intinya di bagian hulu ya, di bagian hulu. Kemudian ada juga yang intinya seperti ini, rockfill. Nah, kenapa harus seperti ini, kayak gitu ya? Nah, itu kembali lagi seperti yang tadi penjelasan bahwa karakter masing-masing das beda-beda. Jadi kalau misalnya dia punya banyak tanah, punya banyak gravel, itu lebih baik kandungan atau isi dari bendungan ini bisa dikombinasikan. Tapi kalau misalnya ada suatu daerah yang cuman ada tanah aja tanpa ada gravel, ya nggak masalah kayak gitu. Oh iya, jadi sebagai catatan bahwa untuk membuat suatu bendungan urugan ini, kita perlu mengambil material terdekat dari lokasi. Jadi kita meminimalisir untuk mengambil material dari daerah yang jauh, kayak gitu. Jadi misalnya kita pengen bangun bendungan di Solo misalnya. Nah, kita materialnya itu material-material yang ada di Solo, misalnya tanah, gravel, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada, kita desain bentuknya akan seperti apa, kayak gitu. Ini contoh bendungan beton atau concrete and masonry. Ini bendungan beton juga. Nah, ini material urugan. Ini harusnya udah disampaikan di materi mekanika tanah terkait jenis-jenis tanah ya. Jadi untuk earth fills itu lebih banyak di clays atau silts atau sands di mana partikel ukurannya seperti ini, kekuatannya seperti ini, dan permeabilitasnya seperti ini. Nah, untuk bendungan urugan ya. Nah, ini kalau bisa kita pakai permeabilitas yang baik, permeabilitas. Jadi ini kan misalnya bendungan ya. Jadi kalau misalnya isinya ini adalah clays atau tanah liat ya gitu ya. Itu kan air yang dari waduk ini nggak bisa merembes ke sini kan. Nah, ini juga bahaya karena ini bisa menyebabkan kegagalan kegagalan struktur. Jadi bendungannya roboh dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita perlu ada permeabilitas yang tinggi. Jadi misalnya ini waduk ya, air kemudian bisa merembes ke sini. Nah, biasanya di bagian hilir sini itu ada suatu komponen untuk eh, mungkin semacam terowongan kayak gitu untuk mengatasi rembesan pada bendungan. Nah, nanti kita akan lihat contoh videonya ya, mengapa kita perlu ada bendungan dengan permeabilitas yang tinggi. Nah, ini contoh-contoh juga variasi pelapisan urugan tanah dan kombinasi tanah batu.
Jadi ini tanah ya. Jadi yang titik-titik ini tuh tanah, yang hitam ini adalah batu yang permeabilitasnya tinggi. Permeabilitasnya tinggi. Ini juga sama ada drain di sini. Jadi intinya adalah komponen-komponen di sini tambahan ini adalah untuk sebagai apa ya? Drainase drainase air waduknya yang merembes, drainase air rembesan. Bisa bentuknya di hilir ini aja, bisa semacam drain ini bentuk L, bisa di tengah-tengah seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Dan ini tergantung sama materialnya yang ada di situ apa aja. Itulah kenapa tadi di awal bahwa ketika kita pengen pengen bangun suatu bendungan, kita cek terlebih dahulu daerah tersebut ada materialnya apa aja kayak gitu. Kalau misalnya ada semua komponennya, jadi kita bisa bikin kayak gini. Jadi mungkin yang paling baik, paling bagus itu ya punya transisi banyak seperti ini. Mungkin tapi tergantung daerahnya juga masing-masing seperti apa. Ini juga sama variasi pelapisan urukan batu. Oke, saya coba cek salah satu video yang terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut. Ada video nggak ya? Oke, sini. Oke, ini contoh bendungan kemudian diisi air ya. Oke, jadi karakter air kan emang merembes gini ya, merembes gini. Ini kalau misalnya isinya cuma tanah semua, ini gampang untuk robohnya. Itulah kenapa kita perlu adanya drainase di dalam bendungan. Kayak gini, nanti lama-kelamaan nanti akan roboh. Misalnya usianya nggak sampai dengan usia prediksi kayak gitu. Nah kayak gini. Jadi bagian hilirnya langsung rusak kayak gitu. Karena di sini mereka nggak ada drainase di jenis bendungan yang dicontoh ini. Oke, ada satu lagi kayaknya. Serious dam safety concerns is the stability of the earthen embankment. Unsafe conditions Oke, jadi tadi itu yang bentuknya, sorry, kayak gini. Itu tuh dilihat dari sini loh, potongan dari sini. Nah, ini waduknya, ini bendungannya yang kayak gini. Nah, kalau misalnya di aslinya itu gede kayak gini. Gedenya kayak gini, panjangnya melintang lebih lebih gede kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari arah sini ke potongan A ya, potongan A di sini kurang lebih bentuknya kan seperti ini. Jadi ini air waduknya, nah ini bendungannya kayak gini. Nah ini bagian hilir. Jadi bagian bagian sininya, bagian sini. could lead to a major slide that threatens the safety of the dam. A key factor to stability is the location of the phreatic line, or the fully saturated zone of the soils within the embankment. Oke, jadi rembesan dari air waduk tadi itu kalau misalnya kita gambar dalam desain itu ya namanya adalah phreatic line. Jadi garis phreatik. Jadi inilah garis di mana air dari waduk ini merembes ke tubuh bendungan. Nah, kemudian nanti kita akan lihat akan diapain ya In phreatic safe line ini. dams, this level is well confined below the surface. Since soils that are fully saturated are not as strong, a higher phreatic line can reduce the ability of the embankment to resist sliding. This is often noted by Oke, jadi gimana caranya kita menaikkan garis phreatic line ini ke hilir bendungan di sini biar eh, nggak jenuh airnya, jadi nggak bocor banyak di situ. Jadi kita mengalirkan rebesan air langsung ke hilirnya. Jadi kita naikkan phreatiknya. Gimana caranya nanti kita seepage lihat. exiting on the downstream face of the dam. Weak or poorly compacted soils can increase both seepage and the phreatic level, as well as weaken the embankment.
contributing to a sliding failure of the dam. Properly designed dams often include an internal drainage system. Oke, jadi intinya di sini kenapa kita ada drainase ya, drainase atau zonasi gitu di bagian dalam tubuh bendungan untuk merekayasa phreatic line ini biar tadi nggak longsor di hilirnya. Such as a sand chimney and blanket drain. They serve as a filter to keep seepage from moving any soil, as well as allowing seepage to be removed in a controlled fashion. This lowers the phreatic line and improves the stability of the embankment. For existing dams with a high phreatic line, two alternatives can. Nah, ini kan tadi phreatic line-nya langsung ke sini ya. Nah, jadi lebih cepat longsorannya gimana caranya kita bikin drainase biar phreatic line ini lebih ke bawah. Improve the Nah, dam ini pakai stability. tadi One is yang di bagian ujung sendiri itu yang kayak drainase sendiri. Nah, ini bentuknya ini misalnya tanah semua ya. Ini permeabilitas yang dipilih adalah bahan dengan permeabilitas lebih tinggi daripada yang di sini tuh. Jadi misalnya ini tanah, ini bisa gravel atau yang lainnya kayak gitu. to add a drain near the toe to both Nah, filter. tentunya kayak gini ada pipa, ada gravel di sini yang permeabilitasnya tinggi. Jadi kayak area mengalir ke situ. Terus ada pipa buat nerusin rembesan airnya. Kan bentuknya air nanti. Filter the seepage and lower the phreatic line through a controlled release of the seepage. The second is to add a berm for added resistance and improved stability of the embankment. This does not lower the phreatic line. Oke, sorry. Tadi cara lainnya adalah nambah This apa ya is istilahnya? often noticed both seepage. Nambah anak bendungan di bagian hilirnya. For existing dams with a high phreatic line, two alternatives can improve. Add a drain, filter the controlled release of the seepage. The second is to add a berm for added resistance and improved stability of the embankment. This does not. Oke, yang awalnya mungkin desainnya cuman kayak gini, terus ditambah di bagian hilir kayak anak bendungan lagi tapi nggak terlalu besar buat phreatic line sebenarnya di sini. Lower the phreatic line, but improves the dam stability by adding weight to prevent slides in the embankment. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya kenapa kita butuh drainase atau rekayasa phreatic line di tubuh bendungan biar nggak longsor kayak gitu. Oke, ini sebenarnya masih sama pemilihan jenis urugan. Yang pertama adalah terkait dasnya atau uh, sites-nya itu seperti apa. Apakah ada di suatu lembah atau di suatu bukit atau misalnya dia di topografi yang rendah, topografi tinggi, itu menjadi faktor utama untuk melakukan desain kayak gitu. Karena misalnya kalau kita bikin di topografi yang lebih tinggi kayak gitu kan kita akan nguruk banyak tuh. Bukan nguruk, menggali. Bisa intinya adalah kita meminimalisir biaya galian timbunan kayak gitu, kurang lebih. Kemudian terkait jenis tanah yang di situ, ada bebatuannya apa enggak? Kan ada daerah yang isinya cuman kapur gitu kan, ada yang batuan doang, ada yang cuman tanah aja kayak gitu. Nah, itu bisa apa ya istilahnya? Didesain sesuai dengan material yang ada. Misalnya kita perlu batuan, tapi nggak terlalu banyak buat masalah drainase rembesan di dalam tubuh bendungan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, the use of natural materials, material yang alami ya. Jadi kita nggak perlu transport ke lokasi bendungan. Jadi kita meminimalisir adanya transportasi apa ya namanya borongan tanah, borongan batuan gitu ke lokasi bendungan. Jadi kalau bisa yang ada di dekat situ apa itu yang diambil. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah kriteria desainnya juga sangat penting. Gimana caranya desainnya seberapa kayak gitu. Kemudian lebih banyak ke manajemen konstruksi sebenarnya yang bagian ini. Seperti proses konstruksi, kemudian kalau misalnya ada pemodelan sebelum kita bangun itu juga boleh.
Jadi untuk memodelkan suatu bendungan di sini ada yang namanya software GeoSlope atau GeoStudio itu pernah main nggak ya? Udah pernah main belum? Software GeoStudio atau GeoSlope? Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi GeoSlope atau GeoStudio itu buat stabilitas stabilitas gak hanya stabilitas bendungan sih, stabilitas saluran drainase, stabilitas yang intinya berhubungan sama tanah kayak gitu. Lebih banyak sebenarnya dimainkan sama teman-teman dari geoteknik, cuman nggak masalah kalau misalnya teman-teman dari sumber daya air juga punya kompetensi di situ. Karena ada juga yang namanya geoteknik keairan kayak gitu kan, yang berhubungan sama bendungan dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, nah ini perancangan bendungan. Jadi mungkin materi inti yang pada kesempatan sore ini kita lebih apa istilahnya ya? Tujuannya itu pengen mahasiswa bisa mencoba bikin suatu perencanaan bendungan meskipun sederhana, nggak terlalu kompleks ya gitu ya. Oke, yang pertama adalah seperti ini. Jadi hitung tinggi air berdasarkan kebutuhan tampungan versus ketersediaan lahan. Kemudian rancang awal kapasitas pelimpah, kita baru dapat ketinggian dari bendungan, tinggi damnya berapa. Kemudian kita baru merancang konfigurasi pelapisan dan dimensi, apakah materialnya cukup. Kalau misalnya belum, kita kembali ke awal. Kalau misalnya udah, kita masuk. Kemudian seepage. Seepage tadi adalah yang berhubungan sama seepage itu rembesan. Rembesan tadi yang berhubungan sama phreatic line. Kalau misalnya aman, berarti kita lanjut ke stabilitas tebing. Nah, ini kita biasa sebut sebagai safety factor, faktor keamanan. Nah, ini kita bisa analisis langsung pakai GeoStudio harusnya ya. GeoStudio atau GeoSlope, Slopeway. Itu ada yang lisensi buat student kayak gitu. Cuman kita untuk hari ini kita yang manual terlebih dahulu aja. Belum pakai software ya. Kalau misalnya udah aman, kita baru ke detail bangunan pelengkap. Nah, tapi untuk pada mata kuliah ini kita hanya fokus pada perencanaan bendungan aja. Oke, ini rumus kerja dalam perencanaan dimensi bendungan. Yang pertama adalah untuk menentukan ketinggian bendungan, HDM di sini. Itu adalah H air, H freeboard itu H jagaan ya, H jagaan sama dead storage untuk sedimentasi. Kan tadi dijelaskan bahwa ada ruang untuk emang khusus buat sedimentasi. Di mana ketinggiannya adalah sekitar 15% dari ketinggian air. Kemudian ketinggian air itu adalah kebutuhan tambungan plus hasil dari pool routing berdasarkan rancang awal pelimpah. Kemudian untuk prediksi hadith storage sedimentasi kurang lebih seperti ini. Kemudian ada data lagi terkait klimatologi. Kita punya kecepatan angin pada ketinggian 10 meter di atas muka tanah. Ada panjang fetch, bidang kontak terbuka permukaan air dengan angin. Nah untuk H freeboard ini rumusnya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebenarnya tinggal masukin aja sih angkanya. Jadi kalau kalian ngitung pakai Excel juga lebih cepat ya gitu. Jadi misalnya U ini kan kecepatan angin, gravitasi, high water kan diketahui. F ini panjang fetch, angin, fetch, tinggal masukin aja sebenarnya. Nah, dari 5 analisis ini, yang digunakan adalah yang H freeboard-nya terbesar, H freeboard terbesar. Jadi misalnya ini 2, ini 3, 4, 5, 6. Nah, sorry, ini 5. Yang digunakan adalah yang 5 ini nanti di H freeboard ini. Oke, kemudian ada lebar. Lebar dari crash bendungan. Lebar dari puncak bendungan ya. Jadi itu rumusnya adalah ketinggian dam dalam satuan feet yang ini bagi 5 plus 10. Kemudian ada kemiringan tipikal damnya bendungan. Jadi misalnya kan miring gini ya.
Nah, biasanya untuk hulu itu 1:2,5. Kalau yang di lir 1,3 biasanya. Ini range-nya aja sebenarnya kemiringannya. Kemudian untuk ke lebar dari core base-nya itu C1 dikali H dem. Ketinggian dem tadi ya. Di sini. Di mana C1 itu antara 0,2 sampai 0,4. Jadi ini bukan minus ya, tapi sampai. Kemudian delta H core itu lebih kecil 1,5 H water sampai 2,5 H water. Kemudian kalau misalnya kalian tubuh bendungannya mau dikasih chimney drain kayak gini tadi, chimney drain itu bisa tebalnya itu 1,5 H water akar kakor per kakor kayak gitu. Oke, kita masuk contoh soalnya aja ya, langsung aja. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di lembar kerja, mungkin masing-masing bisa lihat data-datanya kurang lebih sama ya, data yang diketahui itu. Ada kedalaman air, water depth, ini H water berarti ya, H water. Ada kecepatan angin, ada panjang fetch, ada kemiringan hulu, 1:2,5. Untuk hilir, 1:2. Jadi langsung aja. Jadi yang pertama kita ngukur H freeboard. H freeboard. Kita hitung. Kan tadi ada 5 rumus tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan kita kita input langsung aja 2 kali 10⁻6 dan lain dan seterusnya. Tinggal masukin aja ini sebenarnya 2 kali 10⁻6 dikali ini dikali itu. Hasilnya sekian. Rumus kedua hasilnya 1,4. Rumus ketiga hasilnya 0,8. Rumus keempat hasilnya 0,066. Rumus kelima itu 1. Jadi yang paling tinggi kan ini ya. Sehingga H freeboard ini adalah 1,41 meter. Oke, mungkin sampai sini step awal ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita bisa lanjut ya. Nggak ada ya. Jadi kurang lebih tinggal masukin angkanya aja sebenarnya untuk H freeboard. Kemudian tinggi dead storage untuk sedimentasi kan 15% dari H water. Kita punya ketinggian air ini 60 meter. 15% kali 60 ada 9 meter. Oke, ini udah ya. Kemudian untuk ketinggian bendungan, rumusnya tadi, H water dan bla 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 gitu. Ini kan H water, kita punya 60. H freeboard tadi 1,41 dari sini ya. Ini diketahui H dead storage 9 meter di sini. Sehingga kurang lebih nanti tiga bendungannya 70,4 meter atau kita convert ke feet 231,00 feet. Karena rumus ini kan pakainya feet untuk tahu puncak bendungannya lebarnya berapa. Kemudian lanjut ke puncak bendungan di sini HDM per 5. HDM-nya kan 231 ya. Feet bagi 5 plus 10, 56. Kemudian kita convert ke meter lagi biar gampang. Sehingga puncak bendungannya tadi lebarnya 17,14 meter. Kemudian ada W core base C1 kali HDM. C1 tadi nilainya adalah 0,2 sampai 0,4 dikali HDM 70,4 1 hasilnya antara 14 sampai 28. Jadi misalnya kita ngambil 25 meter misalnya. Karena range-nya ini 14 sampai 28 meter. Kayak gitu. Untuk delta H inti adalah 1,5 HW sampai 2,5 HW. HW-nya tadi adalah 60. Berarti antara range 90 meter sampai 150 meter kayak gitu. Oke, kalau udah tinggal digambar aja. Lebih cepatnya bisa pakai AutoCAD aja. Jadi ngitungnya cuman ini aja sebenarnya. H freeboard, gini kan dapat H dead storage dapat, H bendungan dapat, W crash dapat, W core base dapat, udah. Oke, jadi awalnya kita pakai apa nih? H bendungan dulu ya, H bendungan dulu, H dem 70,4. Ini kan ini 70,4.
Ini adalah HDAM. Jadi kalau misalnya kalian bikin dari AutoCAD, tinggal ketik aja 70,4 ya gitu. 70,4. Nah, kemudian ada H waternya adalah 60. Jadi tinggiin waternya ini 60 meter di sini. Kayak gini aja. Nah, kemudian kita punya lebar. Lebar puncak bendungannya 17,14. Kurang lebih di sini ya. Bentuknya itu ini ya. 17,14 itu ini. Oke, kemudian kita tinggal kasih kemiringan aja. Kemiringan tadi kan udah diketahui ya, 1,1 banding 2,5, 1 banding 2. Jadi 1 banding 2,5 dimiringin di sini, 1 banding 2 di sini. Jadi kita bisa tahu nanti lebar bendungan yang di sini itu pakai AutoCAD langsung aja, lebarnya berapa. Jadi kuncinya itu ada di tinggi bendungan di sini, tinggi bendungan. Kemudian ada eh, lebar puncak. Kemudian tinggal dimiringin aja pakai data yang ini, upstream slope sama downstream slope. Kita dapat eh, apa namanya, bentuknya seperti ini pakai AutoCAD. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan buat menggambar ini. Nggak ada ya? Oke. Oke, next lanjut masalah seepage. Ini bagian bagian akhir. Masalah ini ya, perencanaannya. Oh, sorry, belum ada safety factor. Kurang satu lagi. Oke, seepage ini adalah rembesan. Rembesan. Nah, bentuknya seperti ini tadi ya di video ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita bendungan isinya urugan semua, itu bentuknya akan seperti ini normalnya. Nah, gimana cara gambar ini? Gambar rembesan. Nah, itu di Google Drive itu saya udah upload beberapa peraturan atau SNI gitu ya terkait modul-modul buat gimana cara menggambar rembesan yang benar di bendungan sini kayak gimana kayak gitu. Nah, ini misalnya ada bendungan Urugan tapi dia dikasih filter atau drainase di sini. Ini ada filter, ini ada batuan. Jadi yang awalnya bentuknya seperti ini, dengan adanya filter, dia akan ke bawah kayak gini. Jadi masuk ke mungkin saluran terowongan drainase untuk mengatasi rembesan di sini. Ada juga yang bentuknya seperti ini, drainase horizon, langsung kayak gini bentuknya. Jadi yang awalnya kayak gini bentuk sipitsnya kita tarik ke drainase langsung dibuang air rembesannya. Ada juga seperti chimney drain di sini. Bentuknya seperti ini. Awalnya rembesannya seperti ini, kemudian dia belok ke drainase ini. Ada juga yang seperti ini. Jadi misalnya di suatu daerah itu mungkin eh, nggak ada tanah atau kebanyakan tanahnya itu lempung gitu ya, atau tanah liat ya gitu. Bisa juga seperti ini. Jadi awalnya mungkin seperti ini ya, rembesannya seperti ini, terus masih seperti ini. Nah, dengan adanya gravel di sini, dia lebih permeable kan, lebih bisa merembes, jadi akan lebih cepat masuk ke sini drainasenya, seepage ya. Oke, ini beberapa contoh juga core dari inti bendungan Urugan. Ini beberapa materialnya ada gravel, ada sand, pasir, ada silts, ada clays. Ini dengan eh, gamma dry, brajenisnya ya, brajenis, ada kohesi, ada sudut geser, dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa data yang bisa kita gunakan ketika nanti kita melakukan analisis seperti factor, kayak gitu. Oke, ini kita udah bahas. Nah, kita masuk ke gimana caranya menghitung safety factor atau faktor keamanan. Apakah bendungan yang kita rancang oke apa enggak gitu kan?
Oke, tadi kita udah desain ya, desain. Nah, ini akan kita desain sympathic vektornya berapa? Berapa SF-nya, kayak gitu kan. Oke, gimana caranya? Langsung aja ya untuk step-stepnya. Jadi ini sebenarnya rumus-rumus buat gaya waktu hid- hidrolika kalau nggak salah, atau fisika. Oke, jadi ini step-stepnya yang perlu kita lakuin ya. Yang pertama adalah draw the slope. Kemudian kita bikin irisannya kayak gini. Mungkin nanti kita coba ya langsung aja. Kemudian bagi lingkaran ke irisan. Jadi intinya ini kan metode irisan ya. Namanya metode irisan. Oke, jadi perhitungan safety factor menggunakan method of slice. Method of slice. Jadi ini metode irisan. Ini kan kayak diiris-iris gitu kan. Kemudian kita buat tabel yang ada eh, kondisi B, Z, ZW, kemudian theta dan lain sebagainya. Kemudian calculate W, RU. Nah, gimana cara bikinnya? Kurang lebih seperti ini. Oke, ini dari desain gambar kita ya. Jadi lebih lebih gampang kalau kalian pakai AutoCAD gitu buat gambarnya. Jadi dari gambar ini ke sini kita bikin lingkaran yang memotong bagian hulu di sini, bagian hulu. Atau misalnya kalau mau bagian hilir juga boleh sih. Bagian hilir yang bagian sini mau dipotong juga boleh. Tapi ini contohnya di bagian hulu ya. Tapi memungkinkan kalau misalnya kalian motongnya di bagian hilir. Oke, nah misalnya abis itu kalian ini ukur dimensinya berapa dari potongan ini sampai sampai sini lah. Nah ini kan hasilnya sekitar 197,71. Nah kalian bagi rata. Nah kalau ini misalnya contohnya ini dibagi menjadi 8 potongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ini dulu aja. Jadi titiknya bebas. Yang penting memotong bagian hulu. Nggak ada ketentuan harus di sini, harus di sini, harus di sini. Bebas asalnya memotong ini. Radiusnya juga bebas. Asal memotong itu diukur dari sini sampai sini. Terus dibagi seret. Misalnya mau bagi 9 juga boleh. Potongan juga boleh. 10 potongan juga bisa. Atau 11 potongan juga bisa. Tergantung kalian masing-masing. Oke, yang pertama kita ngukur Z. Nah, Z itu adalah tinggi. Ini kan ini ya bendungan yang tadi dipotong ya. Terus ada irisannya di sini. Nah, yang dinamakan Z adalah eh, jarak antara ini yang di tengah ini sampai ke bendungan yang sini, bendungan yang paling hulu. Jadi seperti ini. Nah, ini Z. Ini Z. Nah, kayak gini. Jadi misalnya ini potongan tengah ya. Ini kan potongan tengah misalnya dua ini ya. Dua ini, dua. Nah, tengah sini sampai sini itu. Nah, ini Z. Jadi misalnya ini potongan 6 ya ini, potongan 6. Ini tengah sini sampai sini itu namanya Z. Ininya di dimensi aja semuanya, dipakai line gitu kan. Kalau di AutoCAD lebih gampang. Di dimensi itu namanya Z. Kalau misalnya Z itu sampai ke tubuh bendungan ini aja, ZW itu eh, Z water itu sampai airnya. Jadi masih sama ya, ini dua. Misalnya contoh satu ya, dua. Ini kan Z ya di sini. Nah kalau ZW itu sampai atas. Nah ini ZW. Sama ini, untuk potongan 6 juga sama dari sini sampai atas. Nah, beda ketika nanti kalian nemu rembesan. Kan nanti kalian gambar rembesan juga kan. Misalnya di potongan 8 ini.
Oh, airnya itu cuma sampai sini berarti berarti dari sini sampai sini aja. Jadi pokoknya dari bawah sampai ketemu garis air aja, garis air. Ini kan garis airnya kan ini. Ini, oh ada rembesan, ada seepage di sini. Tinggal mengikuti aja itu ZW. Kemudian sudut irisan. Sudut irisan itu kalian bikin sama juga. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi misalnya titik awal di sini kan, kalian garis sampai titik tengahnya ini. Misalnya 3 ya, ini 3. Kalau titik tengah di sini, tarik garis saja ke sini. Nah, misalnya ini kan di kiri ya, ini di kiri garis, ini di kanan. Jadi kalau di kanan dia positif nilainya, kalau di kiri dia negatif, minus 10, minus 21, minus 32 kayak gitu. Dan juga sama misalnya ke 7, ini kan 7 ya, 7 di sini. Tinggal ditarik garis saja, 37 derajat kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nggak terlalu susah buat bikin sudut irisan. Kemudian menghitung panjang busur irisan. Tinggal diukur aja panjangnya ini. Misalnya 1 ya, yang panjang ini. Panjang busur ini ya, bukan yang horizontal, tapi busurnya. Busur yang ini, busur ini 4, 5, 6. Kan pasti beda-beda karena kita udah ngitungnya busur bukan yang horizontal ini. Kalau horizontal kan sama. Kalau busur dia pasti beda. Nah, tinggal masukin ke Excel aja. Itu aja sebenarnya yang dicari sebenarnya. Kita cek dari sini. Ini kan tadi irisannya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang pertama adalah B. Itu lebar yang horizontal. Kan ini 197,71 dibagi 8. Gini kan sama B-nya. Sama semua harusnya. Kemudian Z. Z tadi itu dari sini. Kita masukkan ke sini. Sekian. Di mana gimana cara ngitung W ini? W adalah di sini ada rumusnya tadi. W adalah gamma B dikali Z. Gamma B kali Z. Kan kita punya gamma dry di sini. Berat jenisnya berapa? B-nya berapa? Z-nya berapa? Tinggal perkalian aja. Kita dapat. Kemudian ZW ada di sini Z water 1 sampai 8. Oke, kita dapat. Kemudian RU. Gimana cara ngitung RU? ZW gamma W per gamma Z. ZW gamma W per gamma dikali Z. Ini kan, ini ZW, kemudian gamma air, terus per gamma berat jenis biasa dikali Z ini. Itu nanti dapat RU. Yang ini semacam theta ini adalah sudut ya. Ini sudut. Ini kenapa minus tadi? Karena dia tadi di kiri. Minus 32, minus 21, minus 10. Dapat. Kemudian tinggal dikali aja W sin sudut ini. W-nya kan kita tahu di sini. W sin sudut yang di sini. Ini hasilnya. Kemudian W cos sudut. W cos sudut. Taruh sini. Nah, kemudian L-nya itu panjang busur yang tadi. Nah, yang ini. Panjang busur ini adalah L. Sekian. Kita dapatkan. Kemudian yang ini tinggal dikali aja. Gamma W. ZW dikali L. Kita tinggal masukin aja ke sini. Baru yang ini adalah W cos sudut minus bagian ini. Berarti kalau misalnya di Excel berarti ini minus ini. Dapat ini. Dapat ini nanti. Nah, tinggal bikin ini aja di tabel perhitungan. Baru kita dapat seperti vektornya di sini. Rumusnya adalah seperti ini. Di mana kita ada nilai kohesi
LA panjangnya. Ini ya panjang busur 242,56. Ini panjang busur total. Ini sudut-sudut gesernya diketahui. Tinggal dikali aja hasilnya. Jadi C aksen ini LA plus tan sudut geser ini. Kemudian ini kan dari sini V cos alfa, alfa minus UL. Kan ini dari sini 8127. Ini 8127. Kemudian sigma W sin alfa kan ini 32 012. Hasilnya adalah 0,2166 kayak gini. Nah, harusnya kita itu harus mendesain agar bendungan aman itu minimal SF-nya mungkin 1,5 atau 2 kayak gitu. Nah, habis ini mungkin misalnya ini ya kurang aman kayak gitu. Kalian ada ide apa tuh buat buat bisa aman? Jadi bebas apa namanya? Mau bikin airnya lebih rendah atau airnya lebih tinggi atau misalnya tinggi bendungannya lebih tinggi atau misalnya ada core-nya gitu ya. Itu juga boleh. Kalau misalnya ada core-nya kan nanti ZW-nya beda. Misalnya gini ya, kalau ada core-nya di sini misalnya, ini kan airnya kan beda gini. Gini kan. Jadi kalau misalnya dipotong, ini kan panjang W-nya kan beda, panjang ZW-nya kan ada, bervariasi, beda-beda kayak gitu. Itu juga bisa. Sebenarnya targetnya buat SF-nya itu 1,5 atau 2 aja. Jangan terlalu apa namanya kecil 0,2, 0,4 kayak gitu. Oke, ini kalau kita rekap ya. Jadi C aksen diketahui 10, panjang busur itu dari sini 223, tan 29 diketahui sudut gesernya ya. W cos alfa minus UL itu yang ini, W sin alfa itu yang ini. Oke, kita udah dapat 2,18 ini yang udah sympathy factornya aman, SF-nya aman, didesain kayak gitu. Oke, kayaknya materinya udah habis. Ada pertanyaan nggak terkait perencanaan bendungan?